Turki secara resmi dikenal sebagai Republik Turki, adalah sebuah negara yang terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia. Dengan ibu kota di Ankara dan kota terbesarnya Istanbul, Turki memiliki sejarah yang panjang dan beragam, serta warisan yang kaya dari Kekaisaran Ottoman yang pernah berdiri. Terus terang kali ini akan membahas banyak hal tentang negara Turki. Lantas seperti apa fakta unik negara Turki yang belum kalian ketahui? Simak video terus terang dari awal hingga akhir, agar tak ketinggalan fakta menariknya. Sebelum lanjut, bantu kami dengan cara like, subscribe dan sebarkan video ini ke semua orang. Secara geografis, Turki mencakup sebagian besar wilayah Anatolia Asia Kecil dan sebagian kecil wilayah Eropa yang dikenal sebagai Thrace. Negara ini memiliki keragaman geografi yang mencakup pegunungan, dataran tinggi, dan garis pantai yang panjang di 3 laut, yaitu Laut Hitam di utara, Laut Aegea di barat, dan Laut Tengah di selatan. Turki memiliki warisan sejarah yang kaya, termasuk sebagai pusat Kekaisaran Ottoman yang menguasai sebagian besar dunia Muslim dan Eropa Tenggara selama berabad-abad. Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, negara ini menjalani transformasi besar pada awal abad ke-20, mengubahnya menjadi republik sekuler dan modern pada tahun 1923. Wisata ke Kapadocia belakangan semakin ramai dibincangkan. Distrik kuno di Anatolia, Turki itu pun menjadi destinasi impian banyak orang. Salah satu atraksi paling populer dari Kapadocia adalah wisata balon udara panasnya. Dengan menaiki balon udara, pengunjung bisa menikmati panorama mengagumkan landscape Kapadocia lewat ketinggian. Tapi ada banyak hal menarik lainnya dari Kapadocia, tak sekadar wisata balon udara. Berikut sejumlah fakta tentang Kapadocia yang perlu kamu ketahui. 1. Punya lanskap mempesona. Kapadocia terletak di timur tengah Anatolia, tepatnya berada di dataran tinggi terjal di utara Pegunungan Taurus, pusat Turki saat ini. Batas-batas wilayahnya begitu bervariasi, mencakup hamparan bebatuan vulkanik lunak nan dramatis dan erosi membentuk lembah-lembah serta kerucut, serta goa-goa. Itulah mengapa bangunan di Kapadocia, seperti tempat ibadah dan rumah, banyak terbuat dari batu dan berada di bawah tanah. Ini terjadi sejak era Bizantium dan Islam tersebar ke seluruh pedesaan. 2. Penghasil sutra dan kerajinan tangan. Kapadocia populer sebagai penghasil karpet sutra dan wol buatan tangan. Orang-orang yang berkunjung juga punya kesempatan menyaksikan setiap proses pembuatannya untuk merasakan dengan benar kemewahan kain-kain tersebut. Ini dimulai dari proses membuka kepompong ulat sutra yang menghasilkan serat-serat sutra. Kemudian, pabrik pengolahan sutra akan memprosesnya sehingga menjadi kain indah yang langka serta bentuk pakaian lain. 3. Punya pilihan kuliner kaya rasa. Kuliner adalah hal yang dituju kebanyakan orang ketika bepergian, termasuk jika ke Turki. Di sana, kita akan menemukan banyak kuliner lokal lezat yang memiliki rasa kaya dan kuat dengan rempah. Beberapa rekomendasi menu khas Kapadocia yang bisa dicicipi jika pelesiran ke sana adalah clay pot kebab atau testi kebab. Clay pot kebab adalah hidangan kebab yang memadukan daging, sayuran, dan lentil, dimasak dengan pot tanah liat tertutup di oven tanah tradisional. Lalu ada juga kais yahnisi. Panganan yang biasanya terbuat dari aprikot manis dan daging, yang juga dimasak menggunakan pot tanah liat dan di atas pembakar kayu. Ini membuat tekstur dan cita rasanya begitu kaya. Terakhir adalah kuru kaimak. Makanan susu krim mirip krim beku, yang biasanya disajikan bersama madu organik. Teksturnya sangat mewah dan bagi mereka yang menyukainya, makanan ini sangat bikin ketagihan.
Turki memang merupakan negara yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga bisa menghipnotis wisatawan untuk berkunjung ke sana. Ada banyak alasan mengapa Turki menjadi pilihan tempat wisata bagi pelancong dari luar negeri, salah satunya karena banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Islam kuno yang berdiri di Turki. Berikut tempat wisata di Turki yang wajib dikunjungi. Emirgan Tulip Garden. Di sini, Anda bisa melihat hamparan bunga tulip seluas ratusan hektar dengan warna-warna yang indah. Biasanya pesona taman ini akan lebih indah jika Anda berkunjung ke Turki saat musim semi di bulan April. Bunga tulipnya sedang bermekaran dan segar. Lokasi taman ini berada di distrik Sarıyer, Istanbul, Turki, dan merupakan taman umum terbesar di sana. Pamukkale. Pamukkale merupakan sebuah kolam pemandian air panas di daerah Denizli, barat daya Turki yang memiliki panorama indah dengan hamparan kolam-kolam air berwarna biru langit. Tempat wisata di Turki ini sangat unik karena batas antara satu kolam dengan kolam lainnya adalah bebatuan berwarna putih. Perpaduan warna air yang biru dan putihnya bebatuan tersebut membuat Pamukkale jadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Bahkan, Pamukkale jadi tempat wisata di Turki yang selalu ramai dan sudah menjadi tujuan wisata sejak zaman kerajaan. Virgin Mary House. Bagi umat Kristiani, Virgin Mary House merupakan salah satu tempat wisata di Turki yang sayang untuk dilewatkan. Sebab, bangunan ini dianggap sebagai rumah peristirahatan terakhir bagi Bunda Maria. Bentuk bangunan ini seperti rumah batu kecil yang letaknya di atas Bukit Bulbul. Meski jauh dari kesan yang mewah, namun suasana di sekitarnya sangat sejuk sehingga menjadi salah satu pilihan tempat wisata bagi turis asing. Masjid Biru. Masjid Biru atau Blue Mosque merupakan bangunan ikonik yang dijadikan tempat ibadah umat Islam dengan menara-menara tinggi menjulang dan kubah raksasa. Sehingga arsitekturnya tampak megah dan indah. Selain dijadikan tempat beribadah, Masjid Biru juga termasuk tempat wisata di Turki yang menarik perhatian para wisatawan. Desain arsitektur Masjid Biru cukup menarik karena bergaya Timur Tengah dan Romawi. Tempat wisata di Turki yang satu ini juga menyuguhkan keindahan desain flora yang indah di bagian langit-langit dan dinding masjid, ditambah lagi ada lampu-lampu kristal yang membuatnya tampak lebih cantik. Ataturk Mausoleum. Turki terkenal sebagai negara yang menyimpan beragam sejarah dengan jutaan cerita menarik, termasuk Ataturk Mausoleum. Ini adalah bangunan bersejarah yang merupakan makam Mustafa Kemal Atatürk. Ia merupakan tokoh penting bagi masyarakat Turki yang berjasa dalam pembebasan bangsa dari penjajahan. Demi memberikan penghormatan terakhir, dibangunlah bangunan makam yang megah. Bahkan pembangunannya pun membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 9 tahun. Kini Ataturk Mausoleum menjadi tempat wisata di Turki yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara. Silk Market dan Grand Bazaar. Rasanya kurang lengkap jika berwisata tanpa berbelanja oleh-oleh khas suatu daerah, begitu pula saat Anda berwisata ke Turki. Di negara ini, banyak tersedia beragam barang-barang dengan corak unik khas Timur Tengah. Anda bisa berkunjung ke Silk Market dan Grand Bazaar untuk membeli oleh-oleh yang beraneka ragam. Yang menariknya, Grand Bazaar merupakan pasar tertua yang menyediakan berbagai ornamen khas Turki. Kedua tempat ini jadi surga belanja bagi wisatawan karena barang yang disediakan lengkap dan harganya cukup bersaing. Setiap negara di dunia mempunyai keunikan tradisi dan budayanya sendiri, termasuk Turki yang dikenal sebagai batas benua Eropa dan Asia. Meskipun hidup di era modern, orang Turki masih mempertahankan tradisi dan budaya mereka. 1. Nazar atau The Evil Eye. The Evil Eye adalah jimat berbentuk mata biru yang terbuat dari kaca.
Orang Turki percaya benda ini dapat menangkal energi negatif. Umumnya, nazar akan disematkan pada bayi yang baru lahir dan digantung di pintu rumah. Dua, teh Turki. Bagi orang Turki, teh bukan sekadar minuman, tetapi juga melambangkan keramahan. Saat berkunjung ke Turki, orang-orang akan menawarkanmu secangkir teh sebagai tanda penyambutan. Oleh karena itu, jangan pernah menolak saat ditawari teh. Tiga, Nagecesi. Nagecesi berarti malam henna. Acara khusus saat calon pengantin perempuan bersama sahabat-sahabatnya berkumpul untuk memakai henna di tangan. Malam henna biasanya diadakan di malam sebelum acara pernikahan berlangsung. Henna merah mereferensikan darah yang melambangkan masa transisi dari gadis menjadi perempuan dewasa. 4. Yalgures. Yalgures atau kerar berarti gulat minyak, salah satu olahraga tradisional Turki yang sudah ada sejak zaman Mesopotamia. Pertandingan ini pertama kali diadakan pada 1361. Dua orang pria akan menyiram diri mereka dengan campuran minyak zaitun sebelum berlaga. Pertandingan umumnya berlangsung selama 40 menit atau hingga salah satunya dinyatakan kalah. Sama seperti Indonesia yang kaya akan kuliner. Turki, negara yang berada di dua benua ini pun juga demikian. Selain kaya akan budaya dan pemandangan indah, Turki juga memiliki banyak kuliner lezat yang menjadi favorit para traveler dari seluruh penjuru dunia. Kebab. Rasanya tak ada orang yang tak kenal kebab. Meskipun tak hanya ada di Turki, tetapi kebab Turki wajib kamu coba saat berada di Turki. Tentu rasanya berbeda dengan kebab-kebab yang dijual di Indonesia. Simit. Roti berbentuk bundar dengan taburan wijen putih ini bisa dimakan begitu saja sebagai snack, bisa pula untuk menu sarapan dengan divariasikan campuran keju, sosis dan sebagainya. Di Turki pedagang simit sangat mudah dijumpai. Lahmacun. Roti tipis dan crispy dengan taburan daging sapi giling yang diberi bumbu. Sebelum menyantapnya, kamu harus menaburi salad di atasnya dan berikan perasan jeruk nipis. Cara memakannya biasanya dengan digulung memanjang. Dondurma. Dondurma ice cream Turki terkenal dengan atraksinya yang kadang membuat pembeli jengkel sekaligus lucu. Di beberapa kota besar di Indonesia sudah bisa dijumpai penjual ice cream Turki beserta atraksinya. Tetapi tentunya akan sangat spesial jika bisa melihat atraksi tersebut langsung di negara asalnya. Pide. Pide disebut juga sebagai pizzanya Turki. Adonan tepung dibentuk memanjang dan diberi isian bermacam-macam seperti daging, telur, ayam dan sayuran. Itulah beberapa fakta menarik tentang Turki yang belum kalian ketahui. Semoga video ini mampu menambah pengetahuan kita tentang sebuah negara, tentunya masih banyak lagi informasi menarik tentang Turki yang belum terangkum. Jika suka, bantu kami dengan like, subscribe dan share channel ini ke semua orang. Terima kasih dan sampai jumpa di video terus terang selanjutnya.